الرجيم Ya kada pakai gini, ya tulis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin tayyibatin wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا Dimakan ada tanda nggak? Hah? Nggak ada tanda dari tadi? Oh, jadi semua jalannya nggak ada tanda apa-apa. Sekarang da'ullah. Da'ullah mukhlisina lahuddin. Da'ullah mukhlisina lahuddin. Lain anjaytana min hadihi lanakunanna minasy syakirin.
alamin. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق itu ayat-ayat ya? Bukan ayat. Di bawahnya. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Di ala anfusikum ada tanda nggak? Nggak ada juga. Summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ada tanda? Ayat. 2 ayat. Ya. Sadaqallahul azim. Ayo a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajrayna bihim ini masih ketemu ba tadi dong. Ayo wajaroina bihim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal alif lam syamsiyah di tabi'i yusayyiru ruhnya tafhim yusayyirukum fi rinya tar
Tarkib. Mim mati ketemu fa. Izhar syafawi. Fil. Alif lam komariah. Barri. Tarkib. Wal bah. Alif lam komariah wal bahri. Tarkib. Hatta mad jaiz munfasil, mad ketemu alif. Mad ketemu alif, ini madnya apaan? Mad itu tanda panjang. Alif, wawu, iya mati, alif mati, wawu mati, ya mati itu mad namanya. Ya, sekarang hatta. Itu madnya mad apa? Madnya hurufnya apa? Ada alif. Saya nanya huruf. Huruf ta. Iya. Alif, nah itu namanya alif maksurah. Ya, hatta wadduha, dia alif. Ya. Karena apa? Karena bacanya kalau fathah karena dibacanya fathah. Tapi rumahnya iya. Maka namanya alif maksurah. Itu alif maksurah itu nggak ada titik ya. Kalau iya kan ada titik. Ibu di huruf hijaiyah ada enggak? Iya yang nggak ada titik. Nah, Suwir. Ada nggak di dalam huruf hijaiyah? Kalau di HP ada. Kalau di HP ada iya bertitik, ada iya yang nggak ada titiknya. Ya, kalau di HP, kalau di Quran ada nggak? Ada. Kalau di Quran, ya, iya. Jadi kalau misalnya kayak wadduha, yang kita klik, yang kita titik, yang kita pencet, bukan ya yang ada titiknya, tapi ya yang ada, yang nggak ada titiknya. Alif maksurah, ya. Yang nggak ada titiknya itu, dan nggak ada titiknya tanda panjang. Kalau ya itu dia huruf konsonan ya namanya ya. Kalau ya ada konsonan, ada vokal ya. Ibu ngerti bu konsonan vokal? Agak. SD-nya lulus kagak? Kagak. Maaf ya emang nggak lulus emang. Iya. Kagak, udah buru-buru kawin aja. Harusnya disuruh mama kawin aja. Kalau disuruh mama suruh kawin ya kita kawin. Gampang suruh kawin ya. Nah iya kalau nggak mau dicubitin. Hah? Kalau vokal yang huruf yang A, I, U, E, O. Konsonan yang huruf B, C itu. Iya, bukan huruf mati juga. Huruf itu dia kayak begitu, B, C, D, F, G. Itu Ibu, Bu, tahu nggak? Konsonan gitu. Konsonan. Ya nanti anak-anak tipe ngomong konsonan, ibu bengong aja lagi. Nah ya sekarang artinya apa saya baru tahu. Lah itu yang hurufnya selain A, I, Oh, itu U, namanya E, O. konsonan. Iya. Huruf vokal tuh. Coba ibu-ibu apa huruf vokal? A, jangan cepet-cepet. A, I, U, E, O. Nah itu huruf vokal. Oh iya. Yang nanti bakalannya buat nemenin yang konsonan ini. Konsonan itu ya itu selain A, I, U, E, O. Ya misalnya huruf B, ini B nih. Nah nanti ditemenin sama O, gitu. Kalau bahasa bahasa Arab itu vokal itu harokat ya. Huruf harokat. Mama mah lulus SD mah. Iya kan? Lulus enggak? Ya alhamdulillah namanya D3. Tapi dia lupa ya, ingat apa cabai bawang ya? Hah? Kata bahasa iya, bahasa Indonesia. Nggak tahu adanya di mana tata bahasa. Tata bahasa itu grammar. Iya, anak sudah bisa baca berhenti sekolah. Udah bisa baca jadi. Iya. Jadi vokal itu kayak fathah, kasroh, dhammah, itu gitu ya. Kalau konsonan ya itu dia B, C, D itu konsonan tuh Bu. Oh iya. Itu
yang kalau S itu artis apa? nyanyi. Vokal apa konsonan? Konsonan. Ya pokoknya selain itu. Selain A I U E O ya. Iya. Yang asalnya ada di A gitu. Tuh kalau artis yang kita dengerin ada di P itu memang mereka gak bisa. Diurut apa yang kita kagak bisa diurut. Turunin kita kagak ngerti. Dah, ibu. Nggak apa-apa kan belajar kayak gituan Iya, juga. benar, Ada konsonan, ada vokal gitu. Iya. Masa sih pelajaran SD sampai kelupaan nama ibu-ibu? Saking mikirin rumah tangga ya. Iya. Bagusnya bahasa Al-Quran kagak dilupain. Iya kan? Ya Allah, subhanallah gitu ya. Kagak lulus. Ternyata ibu-ibu kata anak ibu Haji Nuria, Mumun, dia ngajar di situ. Amar Ma'ruf itu dia ada paket CBS apa? Yang katanya ngambil mau yang sekolah mau ngambil ijazah SD, SMP, SMA gitu. PKBM. Apa itu PKBM? Itu yang sekolah paket Pendidikan. Oh, nggak tahu juga PKBM. Gitu. Ibu yang mau pada sekolah lagi, mau sekolah SMA, ngambil PKBM buat ijazah SD ya. Kalau yang mau full sekolah ke SMA, ambil ijazah SMP. Yang mau sekolah SMA ngambil SMP. Yang mau sekolah mau kuliah, ibu-ibu kali ada yang mau kuliah. Kan tua begini lulus kuliah jadi apa mau ngapain? Lah ngajar sono kemana kek? Iya. Ngajar kerja apa-apa. Ya. Ibu-ibu mah jangan pakai nyari ngejar PKBM, udah di rumah aja. Ya, anak-anaknya aja suruh pada sekolah yang bener gitu ya. Tapi ibu-ibu bisa baca kan? Bisa. Kalau ibu mentingin banget sama baca, takut nanti warisannya dikibulin sama saudaranya. Iya. Yang ketinggalannya. Udah ini bu intermezzo. Aneh lupa tuh. Yusai hatta, oh iya ibu hatta alif maksurah ya, alif maksurah ketemu alif ida makrobi kun ifa apa ini ifa rob nun mati ketemu ta tunfi ida syafawi mimati ketemu fa fil alif lam komaria full dah berhenti tuh ya wajaro tapi wajaroi sifat len nabihim bi memati ketemu ba. Oh berarti ibu-ibu nih kemarin nih nyautinnya ngikutin Nunung nih, Nunung kagak ada, ibu-ibu pada bingung. Mimati ketemu ba ibu-ibu Irfa Safawi, makanya ibu saya tadi bilang dengung gitu kan. Mimati ketemu ba apa bu? Irfa Safawi biri rinya Kartik biri Makobini biri hil Irfa apa ini? Irfa. Jadi kalau yang akrot ta ko dal apa bu? Dan adanya di sini nih. Nah gitu ya. Ngatur. Thayyibatiu. Idgham biguna tanwin ketemu waw. Sekarang tanwinnya apa ini bu? Ibu yang saya tanya tanwin ada di lempengan huruf apa? Nah, huruf itu harkatnya apa? Thayyibatin itu harkatnya apa?
Iya, tanwin saya udah nanya. Sekarang nanya tanwinnya harkatnya apa? Kasrotain, kasroh ya. Tapi karena dia dua, jadi kasroh. Kasrotain. Toyibati wa faririnya. Tarkib hu. Natobi'i biha. Natobi'i ja. Mad wajib. Muttasil. Mas ketemu hamzah dalam satu kali kalimat. Madnya hurufnya apa? Ja, hurufnya apa? Kan ada kan itu ada ja. Iya, itu hurufnya apa? Kan mad itu kan ada alif, ada wawu, ada ya. Alif, ya, itu tuh mad tuh, ya, ya sudah ibu-ibu. Bagaimana disuruh kuliah? Saya mau kuliah udah jadi stres aguran, kita kebanyakan mikir. Lah ini aja kagak kena di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, ibu-ibu, kalau kita belajar Al-Quran, enggak belajar hadis, belajar agama, enggak bakalan stres, Bu. Karena apa? Ibu dijaga sama Allah ya, Bu ya. Oh ya, nanti stres, kagak bakalan stres. Malah ibu jadinya cengar. Cengar. Tapi ustaznya sih jadi pikirin terus. Ayo nggak tahu ini kalau lagi sambung kayu tuh. Kenapa? Saya pikirin terus tadi apa ya, jadi saya capek sini. Dan banyak saja ngeri, nanti dia jadinya itu banyakan pikiran. Ya yakin ibu-ibu kagak bakal darah tinggi. Nanti juga hilang. Nanti juga Emang udah. agak ada sejarahnya orang belajar Quran stres, kagak ada. Mungkin nggak stres mungkin belajar Quran. Tapi saya ngingetinnya tadi apanya? Tadi ini namanya apa ya? Saya pikirannya itu saja. Mudah-mudahan enggak sih. Bukan mudah-mudahan, emang kagak. Agak bakalan. Itu udah dipelihara sama Allah. Ya iya. Emang ini kalam siapa? Kalam Allah. Jadi Allah yang melihara. Ya. Kayak gini ibu-ibu. Jadi sesuatu yang ada belakangnya Allah, kalamullah, baitullah gitu ya, rumah Allah. Pas giliran Abraha, ibu tahu Abraha, Raja Abraha yang menyerang Ka'bah, masuk ke dalam kota Mekah. Karena apa ibu-ibu? Karena dia bikin bentuk model-model mirip Ka'bah. Dia ngiri nih ngelihat kota Mekah. Oh, masyarakat bukan pada zaman Rasul, bukan Bu. Dari zaman dulu itu Ka'bah penuh dengan manusia, pada datang dari mana-mana. Nah, Abraha ini ngiri Bu. Ya, dia bikin nih Bu Ka'bah kayak di Pondok Gede gitu kan. Oh, itu Ka'bah bukan di Pondok Gede. Ka'bahan. Ya, dia mengharapkan pada datang, malah dikencingin nih ibu-ibu Ka'bah dia. Ya. Nah, ibu-ibu dia mau serang nih Ka'bah yang ada di kota Mekah supaya orang-orang pada pindah ke Abraha itu dari ada di daerah mana ya? Terus ibu-ibu seranglah ibu-ibu, serang. Apa yang ditanya? Di sini siapa tokohnya? Tokoh kota Mekah yang menjaga Ka'bah ini siapa? Abdul Muthalib. Nabi belum lahir Bu. Ya, jadi ibu-ibu yang namanya Abdul Muthalib itu adalah manusia yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk itu. Yang jaga Ka'bah adalah Abdul Muthalib. Udah. Ibu-ibu pas giliran mau masuk, apa yang diminta sama Abdul Muthalib? Pas giliran dia nyerang,
Heeh. Pulangin ontak-ontak saya, kambing saya, ya jangan sampai ditawan, jangan sampai. Jadi pokoknya minta dipelihara yang namanya binatang-binatang yang punya penduduk situ. Kan takut ya Bu ya, pas giliran diserangnya pakai pasukan gajah, gimana coba? Abraha kaget, Abraha kaget mendengar kok yang diminta sama Abdul Muthalib bukan memelihara ini Baitullah, Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, rumahnya Allah, Allah yang mau jaga. Ini mah bukan urusan saya, Abdul Muthalib. Ya sudah, jadi dijagain itu, jadi di binatang-binatang di pinggir-pinggirin, maksudnya jangan sampai kena serangan, karena memang tujuannya buat nyerang Ka'bah, buat menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, ibu-ibu yang namanya Abraha, karena tahu tokoh Ka'bah itu adalah, penjaga Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib, itu dia ketemu di depan Ka'bah, ketemu di suatu tempat, nggak berani Abraha. Jadi kan ibu-ibu kalau yang namanya raja disediakan tempat duduk yang singgasana lah gitu ya, apa dibawain apa gimana, mau duduk di singgasananya dia. Sebab kalau dia duduk di sini dia merasa hina, ya raja kalau duduk di sini merasa rendah lah. Makanya dia minta disediain bangku. Pas melihat Abdul Muthalib nggak berani duduk di bangku. Kalau saya duduk di bangku di sini, saya nggak enak sama Abdul Muthalib. Saya duduk di bawah, saya raja, merasa rendah. Jadi nggak berani sama Abdul Muthalib, duduk di sini nggak berani karena takut sama Abdul Muthalib. Merasa tidak menghormati, duduk di bawah, dia merasa terhina. Nah terus gimana dong? Dia duduk, jadi akhirnya dia diri, ngobrolnya diri. Ya jadi sebelum dia nyerang, dia ini dulu sama Abdul Muthalib. Udah, pokoknya saya minta jangan sampai binatang ternak kami penduduk kota Mekah sampai ada korban. Udah. Akhirnya ibu-ibu, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan. Waktu itu kan belum kenal Allah ya, Tuhan pemilik ini Ka'bah. Apa yang akan dilakukan oleh penghuni pemilik Ka'bah? Diajak ke atas gunung. Ya itulah Bu. Jadi mereka melihat bagaimana perlakuan Allah terhadap Abraha dan bala tentaranya. Ya, diserang dengan burung ababil, itu melihat Ibu Abdul Muthalib dan penduduk situ baru tahu rasa. Ya. Jadi ibu-ibu yang namanya Al-Quran kalamullah, masjid Baitullah, apalagi itu Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi nggak perlu kita mau menjaga Ka'bah, karena emang ibu-ibu Ka'bah itu akan langsung dipelihara sama Allah. Lagi ngomongin apa tadi? Lagi ngomongin ibu jangan takut belajar Al-Quran jadi stres. Oh kesono-sono kata ibu-ibu ya? Iya, dikaitkan ke sana ibu maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialahnya siapa nih Bu? Allah. Dialah Allah yang menjalankan kalian di daratan, wal bahri, dan di lautan. Hatta, apa itu artinya hatta? Sehingga idza kuntum fil fulki, apabila ketika kalian berada di fulki apa? Di kapal, sehingga apabila ketika kalian berada di kapal, wajaroina bihim, dan kapal itu berlayar bersama mereka bersama orang-orang yang ada di dalam kapal. Ibu pernah naik kapal? Pernah. Ya, maksudnya ibu-ibu yang ada di dalam kapal. Dia wajaroina bihim birihim thayyibah. Dengan apa? Bisa berjalan ibu-ibu dengan
didorong oleh angin yang thayyibah itu beda apa? Baik, dengan angin yang baik. Dengan angin yang baik maksudnya cocok dengan kemana kapal ini akan berlayar, didorong tinggal ya, set gitu. Coba kalau misalnya kapal mau jalan, itu angin ke sono, kira-kira ngebantu nggak? Enggak ya. Jadi dengan angin yang memang cocok dengan arah kemana dan kebutuhan juga, dan kebutuhan kapal dia berjalan, anginnya tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Kayak ibu-ibu, coba ibu suka ngebayangin nggak Bu? Ini turun, hujan mau turun, sampai tebal banget awannya. Ya Allah, ibu suka ngebayangin nggak? Suka berpikir nggak? Ya Allah, ini awan segini tebalnya, sampai hitam. Coba kalau sampai dia jatuh sekaligus habis kita Bu. Ibu kagak mikirin, soalnya Mikirin serem. Saya memikirkan begini doang nih. Banyak gitu. Nggak sampai ngegubrak gitu ya Bu ya. Iya, ibu-ibu kan ya Allah itu didorong sama angin tuh Bu. Iya didorong sama angin, Allah turunnya dikit-dikit, nggak sampai gegubrak gitu Bu. Ya Allah, kalau ngegubrak ibu-ibu mati ibu-ibu. Ya. Ketiban air, lah ibu coba, ibu suka ke air terjun nggak? Iya, enak ya Bu ya. Gitu. Tapi sakit ibu-ibu, sakit. Coba kalau itu awan setebal kayak begitu jatuh gegubrak sekaligus, habis Bu nggak rame-rame. Iya. Kiamat itu. Nah seperti itu kiamat nanti ibu-ibu. Ya Allah. Masing-masing berdiri kali kita ya. Saya tadi nggak ngeliat Yati ya. Bukan ya. Saya nggak lihat Yati ya. Lihat tuh saja sana. Oh Yati nggak ngeliat tuh saja. Oh iya. Lagi nunduk. Dan oh iya, berarti alhamdulillah sama-sama pandangan mata ya. Nah, ibu-ibu. Kan udah deh tubuh ya, enak tubuh dibawa sama kapal. Dibawa sama kapal kita dengan angin yang cocok, arahnya sama antara angin dengan kapal, kemudian dia punya besarnya angin juga cocok gitu ya Bu. Ya Allah, ibu-ibu, saya waktu ke Lampung sama Bu Noni ikut, waktu berangkatnya enak Bu. Pas pulangnya ya Allah, itu gelombang kayak apa ibu-ibu. Jadi kita ya. Sampai begitu tuh Bu, ompang-anting kita Bu. Mau sholat nggak berani berdiri Bu, duduk sholatnya. Sama di pinggiran dekat ban saya takut. Tetap sholat tapi sholatnya duduk, nggak berani berdiri. Kalau berdiri ya Allah ibu-ibu ya. Udah pusing pala, pas turun tuh pusing banget pala Bu. Udah ya Allah. Bu, udah ya. Wa farihu biha. Bu, kalau kendaraan kapal lagi begitu enak nggak? Enggak. Lagi kayak gimana? Nggak enak. Itu goyang-goyang. Ini ngomong lagi cocok. Cocok enak. Cocok. Ini udah lain cerita lagi. Salah kiranya lagi. Ini lagi cocok nih Bu, maksudnya ya. Lagi cakep gitu. Jadi rihnya itu apa sih rih? Anginnya cakep. Ibu-ibu. Wa farihu biha. Mereka gembira dengan keadaan seperti itu ada di dalam kapal. Ja'at harihun asif, ya Allah, datang ibu-ibu mendadak-dadak. Datang itu yang namanya apa Bu? Rihun asif. Angin yang syadid, yang apa? Yang keras, angin yang kenceng banget kali ya.
angin yang kencang deh gitu Bu, angin yang kencang. Iz ajat safinatuhum, akhirnya apa Bu? Goyang, itu yang namanya kapal. Waja'ahumul mauju, dan datang kepada mereka ombak dengan angin yang kencang. Ya udah diikutin sama ombak yang kencang. Yang saya tadi cerita pengalaman saya, ibu-ibu. Bagusnya yang saya pengalaman dan bisa cerita, bisa merasakan gitu Bu apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Coba kalau saya belum pernah, makanya ibu-ibu naik kapal laut. naik kapal, Neng. Jadi ibu-ibu jalan-jalan, jangan diem aja di rumah. Naik pesawat, Saya bukan jalan, saya membiasa. naik kapal, naik mobil. Untuk apa ibu-ibu? Supaya Untuk tahu. kita merasakan betapa ketika nikmat, itulah pekerjaannya Allah. Jadi ibu-ibu kita di daratan, jalan kaki kita, naik motor kita, naik sepeda kita, naik mobil kita, naik apa lagi? Kereta kita, naik apa lagi? Naik kuda, naik apa aja. Itu adalah jalan yang diperjalankan oleh Allah. Nggak bisa kita jalan-jalan sendiri-diri. Ibu coba kalau nggak ada angin, kagak bisa jalan Bu kita. Jadi kita ini jalan didorong sama angin. Coba ibu-ibu kalau kita jalan, angin kencang banget. Nah kita begitu nggak? Iya. Ke bawah. Jadi akhirnya ibu-ibu, perjalanan kita penuh dengan syukur dan penuh dengan rasa takut kepada Allah. Dapat pahala nggak kalau kita begitu? Jalan-jalannya kita dapat pahala. Kalau kita cuma sekedar main, jalan-jalan gitu Bu. Tapi kalau kita buat, ya Allah, merasakan nikmat, dan ya kan nggak semua nikmat ya Bu ya. Ada nikmat, ada nikmah. Ada nikmat pakai angin. Kalau nikmah pakai kof. Ada soleh, ada salah, gitu kan? Jadi kalau nikmah itu dia Robbi bil Mustafa, bukan, dia Robbi sholli ala Muhammad. Di bawahnya kan ada nikmah, ada nikmah. Ingat nggak Bu? Ibu kan suka baca ya Robbi sholli, ya Robbi sholli ala Muhammad, ya Robbi sholli alaihi wasallam, terus aja ke bawah. Ada nikmah pakai ain, itu nikmah. Ada nikmah. Kalau nikmah pakai kof itu bencana. Ya. Berarti kita kalau makan mie kemarin nggak boleh itu. Iya maksudnya. Iya, Nikmat kagak boleh. bahasa Arabnya Berarti salah. beda. Iya. Jadinya kita itu bencana makan. Bencana itu. Pakai kena. Kayak ibu taklim. Ada taklim, ada taklim. Ibu milihnya taklim apa taklim? Taklim. Pakai ain apa ikut kaf? Pakai ain. Kalau taklim pakai kaf itu arisan. Berarti kita tempat duduk ngobrol-ngobrol. Itu taklim tuh. Ya, jadi kalau yang pakai kaf, lagi seujon bagus ada arisan, tempat duduk ngobrol-ngobrol. Orang kita kagak ngobrol-ngobrol kok. Ngobrol, iya. Jadi nggak bilang majelis taklim. Nggak bilang majelis taklim. Itu artinya taklim. Kalau taklim pakai ain. Majelis taklim, majelis belajar. Nah ini dia majelis taklim. Kalau taklim, ibu tulisannya majelis taklim. Pantas ibu majelis taklim, ngajinya sambil ngobrol-ngobrol mulu. Karena apa? Karena ibu salah nyebutnya. Taklim artinya arisan. Salah. Tempat duduk ngobrol-ngobrol. Gitu. Itu tuh majelis taklim. Berarti. Jadi kalau ibu duduk cuman buat sekedar ngobrol-ngobrol doang, itu namanya majelis taklim. Emang majelis apa? Tempat duduk. Tempat duduk ada taklim. Ada majelis taklim. Ada alif. Jadi tak pakai alif, tak pakai ain, tak pakai kaf. Bye-bye, hati-hati. Iya, itu makanya saya nanya. Kalau majelis taklim, majelis tempat duduk menyakitkan. Malah sereman. Lebih serem lagi. Ada ininya kali.
Iya, ada nggak tempat duduk yang menyakitkan? Ngobrol, ya, main tunjuk-tunjukkan, Ganteng jadinya. sambil duduk. Iya, iya itu kayak ada nggak? Ada. Jadi ada majelis taklim, ada majelis taklim, ada majelis taklim. Makanya nulisnya nyebutnya jangan salah. Nanti datangnya ke majelis taklim tapi berantem. Nah, itu menyakitkan. Habis sih nulisnya pakai taklim gitu ya. Jadi kalau makan kari jadi Iya. Iya main timpuk-timpukan bangku. Itu kan gitu ya. Main saut-sautan omongan. Iya. Berebut duit di mustahil. Oh biarin main adu omong dapat duit ya. Kalau kita adu omong, Iya, ngatain capek-capek aja. ya sudah ibu-ibu. Dah, tadi kan enak nih bu. Ya, enak. Ya, kita didorong sama angin, Ya, nggak ada anginnya gelombang, sesuai, ya, enak. cocok dengan arah tujuan kendaraan kita. Ini lagi ngomongin di kapal. Kalau di udara gitu juga. Sama kalau ada. Iya, sama. Kan tadi di darat dan di udara dan di lautan gitu kan? Datang-datang ibu-ibu lagi enak-enaknya anginnya kencang. Ditambah lagi ombak datang. Semakin anginnya kencang, semakin ombaknya kencang. Tapi enak ibu-ibu. Kita tuh tapi di pantai nggak di tengah. Itu kalau kita lagi berenang nih bu, ada ombak nih miring, enak dibawa gitu bu, ya. Enak. Nah, saya baru kemarin ngomong sama bapak, coba pak, udah lama ini kita kagak ke Anyer, ke gunung lagi dingin gitu. Kalau udah tua kayak begini kan berenang, kalau di tempat dingin jadi meriah. Nah, kalau di laut mau kok panas. Iya, ibu-ibu ngajaknya ke gunung. Iya. Keluarga ngajaknya ke gunung, kapan ngajaknya ke pantai gitu ya. Kalau ke pantai itu enak tuh bu. Parah nyautin ke Ancol kayak gitu ya. Ombaknya nggak banyak gitu kalau ke Ancol. Anyar. Iya. Ya. Ya. Wajah ahumul mauju bu. Ya. Dah lihat Quran lagi. Ya. Dan datang kepada mereka mauju apa bu? Ombak yang besar. Iya. Kira-kira ibu-ibu kalau datang angin besar, ombak besar, hati kita kayak apa bu? Ya takut. Ya Allah, arjafa qulubuhum, ya Allah, kayak apa gitu ya? Min kulli makanin, itu ombak datangnya dari segala arah. Ya Allah. Kan ibu-ibu kalau lagi angin kayak begitu, ibu-ibu apalagi anginnya dari sono ya, kita berenang nih gitu, anginnya dari sono, nih kapal dari sini nih, itu kan ibu-ibu yang beradu ya, jadi dari sono datangnya nggak pakai entar-entaran, bergulung-gulung, dari sini kan dia balik lagi ke sono bu, hantem tuh, ada tuh yang ya mati lah ya. Iya. Itu yang saya takut banget kalau itu sama di pinggir. Iya kan kalau ombak kan gini teng gitu ya. Ombak kan datang nih ke arah kita. Nanti kan dia ke sono kan balik lagi. Belum lagi balik ke sono yang berikutnya udah datang lagi. Ngehantem kita lagi. Ya. Ya Allah. Ibu-ibu siapa yang gerakin angin? Siapa yang gerakin ombak? Buat apa ibu-ibu? Buat memberikan siksaan pada orang, jangan kita. Ya Allah, wa zannu annahum dah ketemu. Wa zannu annahum ulhiqa bihim. Dan mereka mengira bahwasanya mereka sudah dikelilingi oleh kebinasaan. Ya habis mati deh nih. Ya bu ya, iya ya artinya kayak begitu ya. Wazannu coba deh. Wazannu annahum uhiqa bihim. Dan mereka meyakini bahwasannya mereka
sudah dikepung oleh bahaya. Mati deh. Ya. Ingat mati nggak? Ingat. Pada saat itu ingat mati. Kalau kita ingat mati, ingat celaka, apa yang terjadi dalam diri kita? Berdoa nggak? Berdoa. Ya Allah. Kayak Firaun, ibu-ibu yang mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Jadi ibu-ibu, ketika Firaun mengetahui, ketika melihat mukjizatnya Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular, makanin ular-ular yang ada di sekitar itu ahli sihir semuanya pada sujud mengakui Musa itu ada Nabiullah, Rasulullah, dan mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Marahlah ibu-ibu Firaun pada saat itu, karena selama ini mereka tunduk patuh kepada Firaun. Nah, dalam keadaan Firaun marah, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nggak mau kalah sama Tuhannya Nabi Musa. Tapi ibu-ibu ketika dia dikerjain sama malaikat, nanti dia timbul tenggelam, itu ngakuin aman tuh birabbi Musa, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi lagi cengap-cengap. Iya, makanya ibu-ibu Allah, jadi Allah itu akan tetap menerima pertobatan hambanya selama malam yughargir, selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Nah, Firaun udah sampai tenggorokan nyawanya, ya diterima enggak? Tapi masih lumayan ibu-ibu. Di dekat lagi, ini bukan lagi ngomongin lumayan mendingan, bukan. Ini mah lagi mau mengkaitkan Firaun dengan Abu Jahal. Ibu-ibu, Firaun segitu mengakunya bahwa dia adalah Tuhan, tapi masih ada, walaupun nggak diterima, sedikit waktu mengakui Tuhannya Musa. Tapi Abu Jahal sampai mati kagak. Jadi ibu-ibu, Abu Jahal dia lebih lebih kejam gitu Bu, ya, lebih tidak menerima gitu Bu daripada Firaun. Tapi ya Firaun tetap durhaka ya ahli neraka. Tapi alhamdulillahnya Abu Jahal berada di zamannya Rasulullah, bukan di zamannya Nabi Musa. Kalau zamannya Nabi Musa barangkali naasnya kayak Firaun. Firaun sampai sekarang masih ada tubuhnya, tidak dikubur. Ya, kalau orang sekarang kan ibu-ibu, kalau orang sekarang itu walaupun tidak bisa dikubur, bagaimana caranya supaya dia tertutup jasadnya? Kalau orang sekarang, Hitler ya kalau nggak salah nih, Hitler itu kan nggak diterima sama bumi, nah, makanya dibikinin tuh bagaimana caranya supaya dia tertutup. Azan. Minkul wazannu annahum uhilqa bihim. Nah, akhirnya ibu-ibu da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah tulus kepada Allah. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Apa ibu-ibu doa mereka? Doa yang ada di dalam kapal. Sungguh jika engkau menyelamatkan kami dari ini kejadian, dari ini peristiwa,
berada di dalam kapal ombak yang sangat besar dan angin yang sangat dahsyat, sungguh kami akan termasuk akan menjadi orang yang bersyukur. Falamma, doanya kayak begitu Bu. Ya Allah, kenapa kami sombong? Kenapa kami hura-hura? Kenapa kami durhaka? Ya Allah, ampunin saya ya Allah, gitu ya. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Tapi apabila mereka apa Bu ya berguna sudah terangkat, ya berguna apa Bu? Bu, bantuin Bu. Hah? Apa? Bukan. Falamma anjahum, maka manakala mereka Allah selamatkan, gitu kan? Idahum yabghuna fil ard. Apa itu artinya? Tiba-tiba mereka membuat kezaliman di permukaan bumi ini bighairil haq, dengan cara yang tidak hak, tidak benar. Kayak kita ibu-ibu sakit. Ya Allah, ampunin dosa saya ya Allah. Dosanya saya banyak banget ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, kalau nanti saya sehat, saya mau ngaji, saya mau begini deh pokoknya. Saya mau sodako, saya mau segala macem. Pas giliran udah sehat, itu dia. Ya. Jadi itulah yang dikerjakan oleh umat manusia. Kalau udah hilang dia punya penyakit, punya keadaan yang sangat sulit, sudah mereka kembali lagi dengan sifat kemanusiaannya yang senantiasa melakukan kedurhakaan. Nah, ingat lagi ibu-ibu ya, ayuhan nasu, nanti tolong diperhatiin ya, tolong diingetin. Nanti kita lanjutkan. Jadi kita enggak patokan bacaan ya, patokan arti. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca doa. Ya, nanti dakwahum nih. Ya udah dakwahum biha. Subhanaka Allah. Subhanaka. Mungkin tadi kita buka, kita tutup Bu. Apa saja suruh dakwahum ya Bu. Udah ya. Ya Rahmanur Rahim, ya Rahmanur Rahim, ya Rahmanur Rahim. Allahumma ihdina fil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi safaatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Iftah lana bi khair wa tim lana bi khairan minal hadirin min hasana ahlil khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.